Timnas Bahrain kembali menciptakan drama berikutnya. Ada drama baru soal pengintaian tim khusus sebelum, selama, dan pasca laga Indonesia versus Bahrain berlangsung. Apa itu? Halo guys, jumpa lagi guys. Kali ini guys ya, kita akan mereaksi satu video miliknya Starting 11 Story. Ya, kita sama-sama tahu nanti ya, sebentar lagi tanggal 25 Maret ini kita akan bertanding ya di kualifikasi Piala Dunia ya, penyisian melawan Bahrain ya. Bahrain ya guys ya, bukan Bahrain. Bahrain ya. Ternyata guys ya, mereka ini ada permintaan ya kepada kita, kepada pemerintah kita, pada PSSI terutamanya, untuk mengamankan para pemain mereka ya. Mungkin kan mereka ini bersalah ya, merasa bersalah maksudnya, karena saat kita bertandang di kandang mereka kan kita sama-sama tahu bagaimana saat pertandingan tersebut ya, kita kan jelas dirugikan di situ. Jadi ceritanya mungkin Bahrain ini takut ya mau datang ke Indonesia. Padahal sebenarnya kita kan biasa saja ya kan, namanya pertandingan. Lagian para supporter kita ini kan semua kan sudah dewasa ya kan. Ini pertandingan bukan pertandingan ecek-ecek ya. Nggak mungkin lah kita akan membuat kerusuhan yang justru akan merugikan kita ya kan. Kabarnya mereka itu minta ya, supaya benar-benar pemerintah PSSI itu mengamankan mereka itu secara super ketat, seperti itu ya. Bahkan isunya mereka ini kalau bisa para pemain mengendarai apa itu guys, kendaraan seperti kendaraan yang lapis baja apa namanya itu guys ya. Dan untuk lebih jelasnya guys ya, seperti apa ini beritanya, langsung saja ya guys kita tonton videonya. Namun teman-teman, sebelum kita lanjut menonton, jangan lupa ya nanti kunjungi channelnya Starting 11 Story ini. Linknya saya taruh di deskripsi, dan pastinya teman-teman didukung channel ini dengan cara di subscribe ya. Oke, langsung kita tonton videonya. Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, alangkah baiknya kita menebar benih kebaikan. Janganlah kita menebar kebencian terhadap sesama manusia, apalagi kalau sesama muslim. Namun kalau bencinya sama timnas Bahrain, boleh nggak sih? Boleh lah ya. Sepak bola Indonesia masih rada gedek dengan tingkah laku drama timnas Bahrain selama ini. Ya, betul. Masalahnya mereka nggak selesai-selesai bikin drama. Usai drama nyuruh venue dipindah ke tempat netral, kini muncul drama baru lagi jelang laga tandang mereka ke Indonesia. Mohon maaf nih, situ timnas sepak bola atau sinetron Ikatan Cinta? Kok ngedrama mulu? Ngomong-ngomong, mereka tuh kenapa lagi sih sekarang masih nggak mau datang ke Indonesia? Untuk mengetahuinya, mari kita bahas bersama. Namun sebelum itu kalian bisa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya dulu agar tidak ketinggalan konten menarik dari Starting 11 Story. Momen pilu timnas Indonesia saat tragedi 90+6 di Bahrain masih menyisakan luka bagi publik sepak bola Indonesia. Ya, luka tersebut sampai sekarang belum kering sebab timnas Bahrain belum menerima balasan yang setimpal. Sejak tragedi wasit Al-Kaf itu, publik sepak bola Indonesia jadi makin penasaran menanti kedatangan timnas Bahrain bertandang ke Indonesia. Banyak sumpah serapah yang keluar dari mulut para fans Garuda yang berharap mereka bisa membalaskan dendam luka itu di Jakarta. Dan kini, waktu yang ditunggu itu telah tiba. Supporter timnas Indonesia akan segera menyambut tamu agung di Jakarta. Bahrain pun makin merasa ketar-ketir, ia takut dibalaskan dendamnya. Namun ya bagaimana lagi, fans timnas Garuda sudah kadung muak dengan ulah mereka.
Yang lebih buat muak lagi, timnas Bahrain ini tak ubahnya seperti sutradara film yang juga pandai membuat naskah drama. Ya, jelang kedatangannya ke Indonesia, beberapa drama pun mereka ciptakan, termasuk drama tak mau berlaga di Indonesia dan meminta laga dipindahkan ke tempat netral. Oktober 2024, Asosiasi Sepak Bola Bahrain BFA resmi melayangkan surat kepada AFC dan FIFA tentang penolakan bermain di Jakarta. BFA berpendapat bahwa timnas Bahrain tidak merasa aman apabila berlaga di Indonesia. Surat tersebut lalu ditanggapi langsung oleh PSSI. PSSI mengatakan bahwa selama timnas Bahrain berada di Indonesia, mereka akan menjamin seluruh keamanannya. PSSI melalui exco-nya Arya Sinulinga bahkan sudah mengirim 3 surat kepada AFC dan FIFA agar laga tetap berjalan fair dan tetap digelar di Jakarta. Ya, betul. Dari adanya beberapa 2 surat pengaduan dari kedua negara tersebut, akhirnya AFC dan FIFA berembuk untuk menentukan sikap. Awalnya ada perbedaan sikap antara AFC dan FIFA. Dari pihak AFC, mereka langsung merespons permintaan timnas Bahrain terkait penggunaan stadion netral. Namun dari pihak FIFA, cenderung diam dan belum mengeluarkan pendapat atau putusan apapun. Barulah selang 2 bulan, tepatnya di bulan Desember, FIFA akhirnya menentukan sikap. Sikapnya tegas, yakni laga tersebut tetap digelar di Indonesia. Keputusan tersebut didapat oleh Ketum PSSI Erick Thohir pasca pertemuannya dengan AFC dan FIFA di Lusail, Qatar. Keputusan dari FIFA tersebut akhirnya juga diikuti oleh AFC. Apa boleh buat, timnas Bahrain tak bisa mengelak. Mau tidak mau mereka harus mematuhi kebijakan tersebut. Toh apa susahnya sih menuruti aturan? Iya. Namun bukan Bahrain namanya kalau menyerah begitu saja. Drama yang satu gagal, mereka coba ciptakan drama yang lain. Jelang beberapa minggu kedatangannya ke Indonesia, timnas Bahrain meminta secara khusus pengamanan dengan mobil rantis selama berada di Jakarta. Mobil rantis, guys. Ini menjadi bukti bahwa timnas Bahrain makin tak percaya jaminan keamanan yang sudah berkali-kali keluar dari mulut Ketum PSSI. Erick Thohir mulutnya mungkin sudah sampai berbusa bolak-balik menjelaskan soal jaminan keamanan terhadap timnas Bahrain. Lagian buat apa coba pakai mobil rantis segala? Memangnya situ prajurit yang mau perang? Iya, betul. Kabar soal permintaan mobil rantis dari timnas Bahrain tersebut pun akhirnya dibantah oleh Ketum PSSI. Erick mengatakan bahwa tidak ada mobil rantis yang disediakan pihak tuan rumah. Penanganan keamanan kedua tim sama dan setara. Baru saja usai drama permintaan mobil rantis, timnas Bahrain kembali menciptakan drama berikutnya. Ada drama baru soal pengintaian tim khusus sebelum, selama, dan pasca laga Indonesia versus Bahrain berlangsung. Jadi, nantinya akan ada 7 hingga 8 tim khusus dari AFC yang akan diterjunkan di Jakarta guna memantau dan memastikan laga berlangsung aman. Anehnya, kebijakan tersebut datang dari permintaan satu pihak saja, yakni timnas Bahrain. PSSI juga terheran-heran dengan kebijakan sepihak dari AFC ini. Kok AFC mau-mau saja mengabulkan permintaan Bahrain tersebut? 8 tim khusus tersebut nantinya akan bekerja secara senyap selama berada di Jakarta. Mereka akan melaporkan hari demi harinya tentang perkembangan jelang laga. Pengintaian ini tentu membuat publik sepak bola Indonesia makin gak nyaman. Rewel banget sih Bahrain. Laporan yang mengada-ngada terkait laga tersebut. Yang jelas, drama pengintaian ini membuktikan bahwa nyali timnas Bahrain masih saja ciut untuk datang ke Indonesia. Ya. Mereka seolah tak percaya dengan jaminan keamanan dari tentara maupun polisi di Indonesia. Memangnya ada ya yang nggak percaya sama tentara dan polisi Indonesia? Memang Bahrain ini ya banyak kali permintaannya ya kan. Oh apa ya kan, takut banget gitu. Ya ini akibat merasa bersalah itu ya kan. Lagian supporter kita nggak mungkin lah buat gara-gara buat apa ya kan, buat apa namanya masalah saat pertandingan mereka nanti saat mereka datang ke Indonesia. Kita juga tahu lah, kita juga paham ya kan. Pastinya supporter kita itu pasti akan dingin semua, akan tahan semua emosinya.
Karena kalau kita sampai melakukan sesuatu hal yang merugikan, yang mengganggu pertandingan, kita yang rugi, kan gitu. Mimpi kita nanti terkubur sudah, mimpi kita bakal lolos ke Piala Dunia. Iya kan? Saya yakin supporter kita tidak akan pernah melakukan hal-hal yang sangat merugikan kita. Emang dasar pengecut aja ini ya kan, pecundang. Nah, inilah pecundang ya, si Bahrain ini. Banyak alasan, minta di pengamanan ketat, minta di lagi tadi itu, naik mobil rantis, minta apalagi pengintai, macam-macam aja memang Bahrain ini ya kan. Ya gini guys, kalau pecundang itu guys. Sudahlah Bahrain, tinggal datang saja ke Indonesia, kok kebanyakan drama. Ya betul, sinetron aja ya kan. Hasil nomor kesekian. Kalau masih saja banyak drama, menandakan bahwa timnas Bahrain memang penakut. Ya, betul. Rasa takut Bahrain itu akan semakin menjadi-jadi ketika tiket laga Bahrain versus Indonesia langsung ludes terjual dalam beberapa jam ketika baru dibuka. Full supporter Garuda akan memerah putihkan seisi Gelora Bung Karno. Mereka ingin sekali bersilaturahmi menyambut kedatangan yang mulia timnas Bahrain yang penuh dengan drama itu. Oh iya, jangan lupakan juga loh, akan ada persembahan koreo khusus dari La Grande Indonesia untuk menyambut kedatangan timnas Bahrain. Kurang spesial apa lagi coba sambutan publik sepak bola Indonesia? Gitu kok dibilang gak aman? Drama timnas Bahrain mungkin belum usai. Yang jelas kini segala persiapan jelang laga sudah mulai dilakukan. Dari mulai jam kick-off, laga Indonesia versus Bahrain akan digelar mulai pukul 20.45 waktu Indonesia Barat atau sehabis sholat taraweh. Keputusan tersebut sudah diketok oleh AFC mengingat laga digelar bertepatan di bulan Ramadan. Tak hanya soal jam kick-off, wasit yang akan memimpin laga tersebut juga sudah ditunjuk oleh AFC. Wasit yang akan memimpin laga tersebut adalah wasit asal Tajikistan bernama Gul Murodi Sadulo. Jika melihat rekam jejak wasit Sadulo, sepertinya nggak akan macam-macam seperti Alkaf deh. Secara track record memimpin laga timnas Indonesia, wasit Tajikistan ini ternyata sempat menguntungkan Indonesia juga loh. Tepatnya ketika laga melawan Vietnam di Piala Asia 2023 lalu. Wasit 34 tahun itu menghadiahi penalti bagi Indonesia dan kartu merah bagi timnas Vietnam. Iya, pada akhirnya kini tinggal menghitung hari saja menunggu kedatangan timnas Bahrain. Bagi publik sepak bola Indonesia, ayolah sambut dengan meriah timnas Bahrain. Ya, betul. Tunjukkan pada mereka bahwa Indonesia tak seperti yang mereka bayangkan. Itu guys ya, terlihat banget ya kalau Bahrain ini sangat takut ya sama kita. Mau datang ke Indonesia ya, ini tipe-tipe pecundang ya. Ya kan. Mereka mungkin merasa kalau mereka itu melakukan kesalahan ya saat kita bertandang ke kandangnya. Kalau mereka tidak merasa bersalah, mereka tidak melakukan kesalahan, ngapain takut? Ya kan. Nah, kalau ini takut berarti mereka merasa memang mereka itu bersalah. Ya, jadi seolah-olah kita akan melakukan balas dendam ya saat mereka datang nanti bertanding di negara kita. Ya kan. Kita nggak seperti itulah, ya kan. Kita sudah paham ya, kita sudah dewasa semua. Supporter kita ini sudah ngerti ya kan apa dampaknya kalau kita sampai melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Iya kan. Jelas akan merugikan kita kalau sampai terjadi apa-apa ya kan. Mimpi kita akan terkubur pastinya. Pasti akan jadi masalah kalau sampai kita akan ribut. Ya kan. Bahrain nggak berpikir seperti itu. Ya mungkin karena dia takut, karena sudah merasa bersalah. Jadi ya gitu pikirannya mengawang-awang kemana-mana. Jadi seperti yang dibilang adminnya tadi, banyak drama dibuat mereka. Ya kan. Kalau sampai drama-drama ini disetujui oleh FIFA atau AFC ya benar-benar lah bahwa di sepak bola ini ya nggak jauh dari mafia ya kan. Tapi ya syukurnya nggak disetujui ya kan. Jelas pertandingan tetap di kita ya, dan pengamanan menggunakan kendaraan itu tadi
kendaraan taktis lah ya, kendaraan yang lapis baja seperti itu kan, tetap tidak digunakan, ya kan. Jadi ya seperti biasa lah, apa adanya gitu. Yang penting pengamanan tetap ya kan, nggak akan pernah berubah. Ya seperti biasa, ya, siapapun yang datang ke Indonesia, ya tim-tim negara-negara manapun ya pasti akan diamankan, pengamanan pasti akan ketat lah. Nggak sembarangan pengamanan, ya kan. Kita tahu lah, pemerintah kita juga tahu kan. Tentara kita, polisi kita kan bukan ecek-ecek, bukan kaleng-kaleng, ya kan, tahu kan gitu. Jadi guys ya, terlepas itu juga kita berharap ya guys ya, nanti di tanggal 25 ya guys ya, saat bertanding melawan Bahrain, ya kita doakan sama-sama guys ya, supaya timnas kita harus menang, ya bisa memenangkan pertandingan ini, supaya peluang kita lolos ke putaran Piala Dunia terbuka, sangat terbuka ya. Kita doakan guys ya, sama-sama semua kita doa ya, ini mimpi kita semua ya, supaya mimpi kita ini benar-benar terwujud, amin. Oke guys ya, sampai di sini dulu videonya, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih, tetap semangat, salam sukses buat kita semua.